Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'dah. Sahabat muslim yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan disebut juga dengan bulan berkah, disebut juga dengan bulan rahmat. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, ketika bulan Ramadan tiba, maka dibukalah pintu-pintu rahmat, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggulah setan-setan. Di dalam hadis ini baginda Nabi menggunakan istilah pintu rahmat dibuka. Artinya rahmat tidak diberikan begitu saja. Karena itu tidak semua orang mendapatkan rahmat ini. Hanya mereka yang berusaha untuk meraihnya lah yang akan mendapatkan rahmat ini. Lalu bagaimana agar kita dapat menggapai rahmat Allah khususnya di bulan Ramadan ini? Sahabat muslim yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, tentu untuk mendapatkan rahmat Allah ini tidak cukup hanya dengan melaksanakan ibadah-ibadah sebagaimana yang kita kerjakan selama ini, sholat, berpuasa, salat tarawih dan sebagainya. Tetapi ketika kita melaksanakan ibadah itu kita lupa. Ada tetangga kita yang membutuhkan bantuan, ada anak yatim yang kelaparan. Maka kalau kita ingin menggapai rahmat Allah di bulan Ramadan ini, mau tidak mau kita bukan hanya mengandalkan ibadah individual kita, dalam arti kita hanya melaksanakan sholat, kita hanya berpuasa atau melaksanakan qiyamul lail, iktikaf di masjid. Sebab rahmat Allah itu ditebar di mana-mana. Di balik pintu tetangga kita yang sedang kesulitan, di situ ada rahmat Allah. Di kepala anak yatim yang mungkin kelaparan, di situ ada rahmat Allah. Dan ketika ada saudara kita yang mengalami kesulitan, di situ ada rahmat Allah. Maka rahmat Allah ini tidak akan bisa kita capai hanya dengan mengandalkan ibadah mahdoh, ibadah dalam arti ibadah individual seperti sholat, puasa dan sebagainya. Tetapi rahmat Allah ini akan lebih mudah kita capai ketika kita juga beribadah dalam arti hablum minan nas, berhubungan dengan manusia yang lain. Bukankah banyak kisah yang menggambarkan bagaimana Allah memberikan rahmat, memberikan kasih sayangnya kepada orang, kepada seseorang yang bukan hanya mengandalkan ibadahnya. Imam Shibli di dalam kitab Nasoihul Ibad itu diceritakan, dia mendapatkan kasih sayang dari Allah, dia mendapatkan rahmat dari Allah bukan karena ibadahnya, bukan karena ilmunya, bukan karena hajinya, bukan karena puasanya. Tetapi Imam Shibli mendapatkan kasih sayang dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah justru karena kasih sayangnya kepada seekor anak kucing yang kecil, yang kedinginan dan kelaparan. Kemudian dia selamatkan, dia kasih makan, dia selimuti, dia hangatkan tubuhnya. Maka dengan kasih sayang inilah, dengan kasih sayangnya Imam Shibli kepada kucing kecil tadi itulah, maka Allah pun memberikan kasih sayangnya kepada sang imam. Sahabat muslim yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka di dalam sebuah hadis disebutkan ar-rahimuna yarhamhum ar-rahman.
Orang-orang yang mengasihi, maka dia akan dikasihi oleh Zat yang Maha Pengasih, yaitu Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintailah, kasihilah penduduk yang ada di bumi, maka engkau akan dikasihi oleh penduduk di langit. Sahabat muslim yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka berlomba-lombalah kita untuk menggapai rahmat Allah dengan cara mengasihi, memberikan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.